warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara, para sahabat yang dirahmati Allah. Marilah yang pertama dan utama, tak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita sekalian. Bahkan kita tidak mungkin akan membalas dengan apapun yang ada kita miliki selama ini. Nikmat itu antara lain adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat sehat. Sehingga lewat media ini kita bisa dipertemukan untuk saling mengingatkan, saling tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Sholawat dan salam moga terlimpah kepada teladan kita, idola kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan petunjuk hidup baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan menjadi harapan kita sekalian, kita termasuk orang-orang yang menguri-uri sunnahnya. Sehingga nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita yakin yang namanya wabah, musibah atau bencana itu adalah Allah yang mendatangkan, dan Allah nanti yang akan mencabutnya kembali. Dan itu tidak kita sendiri yang merasakan dampaknya, tapi semua saudara-saudara yang lain, termasuk saudara itu pun merasakan dampak yang namanya corona. Bahkan itu sudah mendunia sekali, saudara sekalian. Maka lewat media ini saya ingin menasihati diri saya sendiri, dan mudah-mudahan berguna bagi saudara sekalian. Saya mengajak marilah kita bermuhasabah dan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya. Tidak hanya kita hanya sebatas kuantitas sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi bagaimana sekarang kita coba dengan kita tingkatkan ibadah kita, takwa kita dengan benar-benar berkualitas. Artinya saat ini saatnya lah kita untuk mencoba, kalau kita beribadah kepada Allah dan bermuamalah, maka kita coba untuk beristiqomah, kemudian sabar menerima cobaan yang ada ini. Oleh karena itu, contoh saja yang paling kecil. Surganya Allah itu adalah mahal. Tapi ketika mahal itu, minimal kita menjalankan syariat itu standar, maka jelas itu nanti akan kita gapai surganya Allah. Tapi ketika ibadah kita di bawah dari standar, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan banyak? Itu di bawah standar, sholat misalnya. Ujung-ujungnya sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kualitas yang pertama ini harus kita niati dari sekarang. Jadi tidak hanya sekedar kuantitas, tapi kualitas kita coba mulai saat ini. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam mencapai sebuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya tidak mungkin itu kita capai kecuali dengan kita berusaha. Yang pertama adalah mensucikan diri kita dengan kotoran
dari kotoran-kotoran yang menghalangi kita dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang kepada hal yang bersih, hal yang suci. Maka pendekatannya kita harus hilangkan hal-hal yang kotor itu. Panjenengan bisa membayangkan pabrik sabun ini sekarang itu kayak apa ributnya untuk mempersiapkan dalam rangka kebersihan itu. Testimoni yang mudah di kantor panjenengan, di rumah panjenengan kan masih ada di belakang itu berbau jorok, berbau pesing, hilangkan saja itu. Lama hadis Nabi yang mengatakan an-nadzafatu minal iman. Di mana-mana ada tulis kebersihan itu dijaga. Setelah ini harus dibersihkan sebagainya. Itu percuma kita pasang itu kalau kita tidak mulai dari kita sendiri. Apakah itu sebatas kuantitas, tapi kualitasnya bagaimana? Oleh karena itu, atau di dalam bahasa kita, yaitu dengan tazkiyatun nafsi. Jadi kita untuk mendekatkan pada diri kepada Allah itu harus yang pertama suci, kita bersih. Saudara sekalian, satu hal yang bisa kita lakukan kepada panjenengan semua selaku pengelola yang mencintai syariah di dalam wadah BMT yang kita cintai ini. Kemudian untuk menghidupi keluarga kita, mari kita lihat sebuah pesan Rasulullah, sebuah rambu-rambu Allah. Kata Imam Ghazali, kullu lahmin nabata minal haram. Kullu lahmin nabata minal haram. Artinya, setiap daging kita yang tumbuh dari makanan yang haram, bekerja kita, makan kita, dari akhirnya tumbuh daging yang haram. Maka ayat selanjutnya adalah fannaru aula bihi. Niscaya api neraka yang utama sebagai tempat kembali. Jadi jelas saudara sekalian, yang namanya hal yang haram itu jelas akan berdampak sebuah keburukan kepada perilakunya sendiri. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang hal itu mengandung sebuah kebaikan kepada pelakunya atau kepada kita sendiri. Ada kata kunci untuk saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada media ini untuk menyikapi bagaimana situasi yang saat ini. Marilah kita untuk lebih menjaga diri dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang tidak bersih, atau menjaga kebersihan seperti tadi yang saya katakan, yaitu menjaga tempat-tempat agar bagaimana itu menjadi bersih. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebuah wabah atau musibah itu tidak boleh kita takuti. Di awal saya sampaikan, wabah atau musibah itu adalah datangnya dari Allah. Kemudian nanti dicabutnya itu Allah sendiri juga yang akan mencabut. Ya, maka kita tidak boleh takut dengan wabah itu. Yang lebih lagi, kita tidak boleh menakut-nakuti kepada saudara-saudara kita dengan adanya corona. Satu masalah kita belum rampung, kemudian tambah lagi masalah corona belum selesai. Saudara-saudara kita beritahu corona itu seperti ini, maka 3 problem yang akan dirasakan oleh saudara-saudara kita. Akhirnya itu penyakit itu tidak akan sembuh, bahkan akan menjadi sumber penyakit yang baru karena ketakutan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mestinya kalau boleh saya berbicara, itu adalah yang harus kita takuti, adalah dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dosa kepada sesama kita. Itulah yang mestinya harus kita takuti. Yang harus kita takuti. Mau kemana panjenengan semua sekarang? Pintu masjid, musola, masjid zikir, masjid ilmu, sekolah, pasar, semua ditutup. Mau kemana? Alhamdulillah, lewat masjid ini, saya ingin menyampaikan
pintu tobatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terbuka luas untuk panjenengan semua. Masih terbuka luas untuk panjenengan semua. Maka saatnya dengan momen corona ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun bermuamalah kepada sesama. Mari kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, berdoa agar wabah ini segera diangkat. Sehingga kita juga tidak boleh melupakan atau kita harus mengikuti protokoler wabah yang ditentukan oleh umara ataupun ulama kita. Dan semoga kita sama-sama nantinya bisa melaksanakan aktivitas normal kembali. Aktivitas yang normal kembali. Sehingga kita tidak harus menunggu sampai lama-lama. Apalagi sampai pasca Idul Fitri, pasca Ramadan. Kalau bisa kita nanti saatnya sebelum Ramadan itu Allah mengangkat yang namanya wabah itu. Demikian dan sekian yang bisa sampaikan pada forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan pada panjenengan semua. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.